Belasan Menteri Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali aktif membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka dipilih kembali karena dinilai cukup layak dan cocok untuk duduk kembali sebagai menteri. Hadirnya mereka pun seakan menjadi simbol komitmen keberlanjutan. Siapa sajakah di antara Menteri Jokowi yang masuk Kabinet Merah Putih? Apa prioritas program mereka? Selengkapnya dalam Benang Merah Menteri Jokowi di Kabinet Merah Putih. Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah terbentuk. Kabinet itu berisikan 48 menteri yang mengisi 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Di samping itu, Kabinet Merah Putih juga ditunjang 4 lembaga setingkat menteri. Menyokong komposisi itu, belasan menteri era Presiden Joko Widodo mendapat kepercayaan Presiden Prabowo Subianto melanjutkan baktinya. Banyaknya menteri terdahulu yang ditarik masuk pemerintahan kini seakan menunjukkan komitmen Prabowo akan misi keberlanjutan. Nama-nama itu antara lain yakni Erlangga Hartarto yang kembali menjabat Menko Bidang Perekonomian. Di antaranya membawahi Menteri Keuangan yang kembali diemban Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian yang masih menempatkan Andi Amran Sulaiman di kursinya, serta Menteri BUMN yang memberi ruang Erick Thohir melanjutkan kiprahnya. Mengarungi pemerintahan baru, para Menteri Ekonomi Prabowo langsung berpacu dengan dinamika ekonomi nasional dan dunia seperti perlambatan perdagangan dan investasi lintas negara, serta pergerakan modal antar negara di mana semua itu menuntut stabilitas ekonomi nasional. Permasalahan lain yakni pengendalian deflasi atau penurunan harga barang dalam 5 bulan terakhir menyusul turunnya daya beli masyarakat. Selain itu, pekerjaan rumah besar yang menjadi tugas Menteri Ekonomi di pemerintahan Prabowo adalah pembayaran utang negara yang sudah jatuh tempo dan bunga utang tanpa mengusik likuiditas domestik. Diketahui kenaikan utang dalam 1 dekade terakhir telah melonjak hingga lebih dari 3 kali lipat. Sementara rasio pajak cenderung turun dan rendah, yaitu di kisaran 9 hingga 10%. Selain itu, para Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih juga dituntut mencari jalan membawa Indonesia keluar dari middle income trap, yakni situasi di mana negara berpendapatan menengah tidak dapat melakukan transisi menuju negara berpendapatan tinggi. Saya ingin menyampaikan bahwa kita harus optimis terkait janji-janji Pak Prabowo akan dicapai. Hanya saja kami ini termasuk yang bingung karena apa? Pak Prabowo ini punya target 8%. Ada gium perkataan begini, kalau Anda ingin mencapai hasil yang berbeda, lakukanlah 2 yang berbeda. Orang yang berbeda dan cara yang berbeda. Ya memang betul kita memerlukan yang namanya pengalaman. Tetapi kalau kita melihat capaian yang sudah berpengalaman ini kan harus kita akui hanya 5% pertumbuhannya, stuck di 5%. Jadi kalau cara orang yang lama dan prestasinya hanya 5%, kemudian Pak Prabowo menuntut 8%, itu kira-kira bagaimana mencapainya? Selain sejumlah Menteri Ekonomi, beberapa Menteri era Jokowi juga melanjutkan baktinya di bawah koordinasi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mereka antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ada 3 program prioritas nasional bidang kesehatan, yakni pemeriksaan kesehatan, pembangunan rumah sakit, dan menurunkan kasus tuberkulosis atau TBC. Pemeriksaan kesehatan dinilai penting untuk menjaga masyarakat tetap sehat. Langkah-langkah pengobatan promotif dan preventif dipandang jauh lebih penting ketimbang pendekatan kuratif.
Sementara, pembangunan rumah sakit ditempuh sebagai upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Satu program prioritas lainnya yaitu penuntasan penyakit tuberkulosis atau TBC dengan target penurunan kasus menjadi 272 kasus per 100.000 penduduk. Pemeriksaan kesehatan terus ditingkatkan agar jangan sampai sakit masyarakatnya. Kalau bisa kita jaga supaya sehat terus. Beliau juga pesankan ada penyakit-penyakit yang menurut beliau harusnya sudah bisa diatasi di Indonesia seperti tuberkulosis sama malaria. Itu kan harusnya bisa cepatlah dieliminasi, dicari vaksinnya supaya masyarakat kita bisa cepat hilang penyakit ini. Menteri Sosial. Prioritas program tak kalah mentereng juga digaungkan Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul. Gus Ipul pun bertekad mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program kerja sosial. Statistik mencatat sebanyak 10 juta keluarga saban tahun merasakan manfaat dari program Keluarga Harapan dengan realisasi anggaran yang digelontorkan mencapai 28 triliun rupiah. Sementara dalam aspek pemberdayaan masyarakat, Kemensos disebut telah membantu lebih dari 1 juta pelaku usaha kecil dan menengah dengan total realisasi anggaran mencapai 2,26 triliun rupiah. Saya lihat yang pertama memang tidak mudah ya, terutama dalam bidang penurunan kemiskinan. Lebih-lebih di tahun 2020 kemarin kita ada COVID-19 yang cukup menguras tenaga, anggaran ya, sehingga memang kita berada dalam situasi yang tidak mudah. Tetapi kalau kita lihat statistiknya, kita bersyukur bahwa kemiskinan bisa diturunkan di tahun 2004 ini dan ke depan kita harus berusaha bagaimana penurunan kemiskinan ini lebih tajam dari sebelumnya karena situasinya juga sudah lebih kondusif. Memang tantangannya banyak, diantaranya sekarang sedang rame isu penurunan kelas menengah yang disebut turun kasta dan lain sebagainya. Belasan menteri di era Presiden Jokowi di Kabinet Merah Putih tak pelak dipandang sebagai simbol keberlanjutan pemerintahan.